Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل في بيان العجز عن استعمال الماء. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. وغير المحترم ستة: تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhaturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, di mana di bulan kemarin kita ada datang karena ada uzur. Jadi kita libur sebulan kemarin, tapi ada uzur. Insya Allah kita ganti dengan malam ini, dan insya Allah keberkahan tidak Allah putuskan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kajian kita seperti biasa yang pertama yaitu adalah pembahasan tentang ilmu ibadah, ilmu bersuci, bagaimana suci kita betul, bagaimana cara kita membersihkan najis yang dipandu oleh kitab Safinatun Najah, yang mana pada malam hari ini kita berada di bab yang menerangkan tentang tayammum. Nah, jadi kita sudah selesai di pembahasan tentang wudu, sudah selesai pembahasan tentang mandi wajib. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang tayammum. Tayammum ini adalah menggunakan debu. Menggunakan debu ganti daripada air. Dan tayammum ini termasuk daripada keringanan yang Allah berikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di umat-umat sebelum umat Nabi tidak ada tayammum. Tayammum ini hanya khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tayammum? Tayammum menggunakan debu karena tidak ada air, itu tayammum. Dan ketika kita menggunakan debu, tidak ada air tadi, kita boleh sholat, kita boleh masuk masjid, kita boleh tawaf, kita boleh menyentuh Al-Quran dan membaca Al-Quran. Apa yang diperbolehkan disebabkan oleh wudu, ketika tidak ada air kita tayammum, maka juga diperbolehkan apa-apa ibadah yang disyaratkan ada wudu. Di setiap ibadah yang disyaratkan harus orang yang melaksanakannya mempunyai wudu, maka ketika air tidak ada, ia tidak bisa bersuci dengan air wudu, maka gantinya boleh dengan tayammum, dengan debu. Tapi tentunya sebab-sebab tayammum itu tidak banyak. Di sini disebutkan sebab tayammum cuma 3. Yang pertama, penyebab kita dibolehkan untuk tayammum adalah faqdul ma,
tidak ada air. Itu sebab pertama. Banyunya habis. Dan banyu habis ini bukan banyu di rumah kita habis, bukan. Banyu di rumah habis langsung nak tayamum, tak boleh. Air habis di sini yang dimaksud misalkan sedesa. Sedesa habis air. Tidak ada air. Dan jarak yang ditempuh ke desa sebelah jauh. Tapi kalau umpama desa Mangunjaya, habisan air. Desa sebelah ada air, ada sungai, ya harus ke sungai kalau berarti. Jadi kata ulama harus perjalanan haddul ghaus, itu kata ulama diibaratkan umpama orang di tengah gurun pasir. Orang di tengah gurun pasir. Tidak ada air, dia harus melihat perjalanan kurang lebih paling jauh 1 hari 1 malam. Paling jauh. Dan paling dekatnya kira-kira orang teriak itu teriakannya sampai mana? Berapa ratus meter, misalkan dia teriak di tengah gurun pasir, bukan di tengah kota. Kalau tengah kota teriakan tidak terlalu keras kedengarannya. Di tengah gurun pasir, misalkan dia teriak berapa meter, teriakan dia sampai situlah dia harus mencari air. Misalkan ke arah timur, teriakannya misalkan setengah kilo, harus setengah kilo. Ke arah barat misalkan setengah kilo, harus segala penjuru dia cari air. Tidak ada air, maka di situ dia diperbolehkan untuk tayamum. Itu hukumnya. Kemungkinan kedua, kata ulama, tidak ada air bukan karena air tidak ada, tapi ada penghalang dari kita ke air sehingga kita tidak bisa menggunakan air. Banyu habis di kamar mandi, di sungai, tapi sungai lagi banyak buaya misalkan. Di sungai itu Ustaz ada buaya. Buaya ini tiap yang marak di tempat. Bahaya kan? Bahayakan diri. Maka di situ kita boleh untuk tayamum. Atau ada binatang buas lain. Ketika kita ke tempat air itu, ke sumur, pasti ada binatang buas yang di situ. Sehingga membahayakan diri kita untuk wudhu di sumur tersebut, maka di situ kita boleh untuk tayamum. Itu alasan pertama. Jadi alasan pertama tayamum diperbolehkan oleh syariat itu tidak adanya air. Kata banyu. Di situ boleh untuk tayamum. Kemudian alasan kedua yang diperbolehkan orang untuk tayamum al-maradu. Mau tadi lagi sakit. Dan sakitnya itu tidak boleh kena air. Diperban misalkan, atau habis tinjuk salep, atau lukanya tidak boleh kena air. Di sini tentunya harus diberitahu oleh dokter yang bisa dipercaya. Dokter ngomong, bukan sembarangan orang. Dokter, ini tidak boleh kena air selama 1 minggu. Tidak boleh kena air. Kenapa dokter? Kalau kena air, misalkan alasan yang paling rendah, kalau kena air sembuhnya makin lama, itu diterima oleh syariat. Kalau kena banyu, sembuhnya makin lama. Yang tadinya sembuhnya misalkan 1 minggu, kalau dia kena air bisa jadi 2 minggu. Itu boleh kita ambil keringanan untuk tayamum. Atau dokter tadi ngomong, kalau kena air tangannya bisa lumpuh. Apalagi. Jadi yang paling ringan saja kita udah diperbolehkan oleh syariat untuk tayamum. Sembuh. Ini baik kata dokternya. Walaupun kena banyu, cuman mundur. Yang tadinya bisa sembuh 1 minggu, jadinya sembuhnya 2 minggu kalau kena air. Nah, dari di situ kita udah boleh untuk tayamum. Jangan memaksakan diri, biarlah 2 minggu yang penting aku tak tayamum. Jangan. Karena ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu suka, senang kalau keringanannya kita terima. Kita lagi musafir, perjalanan jauh, boleh jamak menggabung sholat, boleh qashar, mengurangi sholat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu keringanan dari Allah, jangan tidak kita pakai. Karena kata Nabi tadi, Allah senang ketika keringanan yang Allah berikan kepada kita, kita amal. Jadi jangan terlalu memaksakan diri dalam beribadah. Jangan terlalu keras sama diri kita dalam beribadah. Yang penting itu istiqomah. Itu yang penting. Yang penting itu kita sholat terus. Yang penting itu kita terus melakukan yang diwajibkan oleh Allah. Itu yang terpenting. Bukan keras sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, habis itu tidak ibadah sama sekali. Itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keringanan bisa kita ambil ketika ada orang yang lagi sakit, paling ringan. Disebabkan dia menggunakan air, lukanya akan telat sembuhnya, maka di situ kita sudah boleh menggunakan air. Lebih parah, misalkan kata dokternya kalau dia pakai air, lukanya tidak akan sembuh. Berarti lebih harus kita tidak menggunakan air. Misalkan tangannya bisa lumpuh kalau dia pakai air, itu wajib berarti dia tayamum. Apalagi misalkan dia bisa meninggal. Kalau dia maksa pakai banyu, dia bisa meninggal. Wajib tayamum. Jadi penyebab kedua, dibolehkan kita untuk tayamum menggunakan debu, tidak menggunakan air adalah penyakit. Orang tadi lagi sakit, diperban atau habis dikasih obat, nggak boleh kena air, maka jangan pakai air. Kemudian penyebab ketiga yang terakhir adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atashin hayawanin muhtaram. Airnya ada, banyunya ada. Cuman air tadi dibutuhkan untuk orang yang hidup, minum. Misalkan di atas kapal dan tidak bisa ngambil air dari laut. Sedangkan di kapal tadi ada air tawar cuman untuk penumpang kapal minum. Maka di situ tidak boleh kita pakai air untuk wudhu. Tidak boleh. Walaupun bukan untuk manusia, untuk binatang ternak kita, sapi misalnya. Kalau banyu ini kita pakai wudhu, maka sapi kita tidak akan minum. Di situ tidak boleh kita wudhu. Harus air tadi kita kasihkan sapi, biarlah kita tayamum. Ini bentuk rahmatnya syariat kepada makhluk hidup, walaupun makhluk hidup tadi adalah binatang. Jadi selagi air ada, tapi dibutuhkan untuk makhluk hidup, baik itu manusia atau binatang, maka tidak boleh kita menggunakan air tersebut untuk wudhu. Wajib kita tayamum. Dikecualikan oleh syariat. Siapa kelompok-kelompok yang tidak pantas kita berikan air, artinya biarlah dia kehausan, yang penting kita wudhu. Disebutkan ada 6 kelompok. Ini sekali lagi kita ulang. Penyebab ketiga dibolehkannya kita untuk bertayamum adalah ketika ada air. Cuman air tadi dibutuhkan untuk minum makhluk hidup. Air tadi dibutuhkan untuk minum yang lagi hidup, makhluk hidup. Baik manusia atau binatang, maka di situ kita tidak boleh menggunakan air minum. Kita harus tayamum, biarlah air tadi digunakan untuk minum. Ada 6 kelompok yang dikecualikan oleh syariat. Maksudnya bagaimana? Walaupun mereka kehausan, tetap kita harus pakai air tadi untuk wudhu. Jangan pedulikan mereka.
Siapa 6 kelompok ini? Yang pertama, tarikus sholat. Orang yang suka meninggalkan sholat. Nah, berarti ini lagi-lagi ke sholat. Jadi kata syariat, orang yang meninggalkan sholat itu tidak dikasih air walaupun kehausan, mendingan kita pakai airnya untuk wudhu, biarlah dia kehausan. Kenapa penyebabnya? Kalau dia galak ninggal ke sholat. Jadi sholat itu sangat penting. Sering kita di sini kita bahas, kita ulang-ulang betapa pentingnya kewajiban sholat. Jadi sebutkan. Jadi sampai orang yang meninggalkan sholat saja ketika dia haus, ada banyak semua ini. Kita berdua sama wong. Masuk waktu sholat. Wong tadi galak ninggal ke sholat. Tidak pernah sholat wong tadi. Dia kehausan. Kita tidak kehausan. Kita udah minum. Kemudian kita bingung. Ini air untuk dia yang kehausan atau untuk kita wudhu. Untuk sholat. Pakai untuk wudhu. Jangan boleh dia minum. Ya tentunya selagi baju tadi baju kita bukan baju dia. Nggak boleh baju dia kita ambil. Baju kata ustaznya dia nak sholat. Nah, kalau baju dia tetap tak boleh kita ambil. Haram mengambil barang orang lain. Baju ini baju kita. Tapi umpama kita lagi duduk berdua dengan orang yang sholat. Dia kehausan. Kita belum wudhu. Tak boleh kita wudhu. Harus baju tadi kita kasihkan ke dia. Walaupun air tadi air kita. Dia kehausan. Kalau dia tidak minum, dia bakal mati. Dia celaka misalkan. Kita belum wudhu. Nah apa? Banyu tadi injuklah ke dia. Kita tayamum ganti dari wudhu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Siapa kelompok yang dibiarkan haus. Jangan dikasih minum walaupun lagi tidak kasih banyu. Az-zanil muhsan. Kita tidak sebutkan dosa yang meninggalkan sholat karena sudah sering kita bahas. Yang kedua, yang tidak dibolehkan oleh syariat ketika ada air sedikit, kita belum wudhu. Tidak boleh kita kasih dia air untuk dia minum, sedangkan kita belum wudhu. Siapa yang kedua? Az-zanil muhsan. Orang yang suka zina, sedangkan dia sudah menikah. Az-zani al-muhsan. Hukum orang yang berzina, sedangkan dia sudah menikah, itu lebih berat hukumnya daripada orang yang belum pernah menikah. Az-zani, zani itu artinya penzina. Al-muhsan, muhsan itu artinya dia sudah menikah. Dia sudah terlindungi. Dia sudah punya tempat untuk melampiaskan syahwat manusianya. Sudah ada. Tapi masih menikah. Makanya diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW melihat sama Allah tuh Nabi pas jalan Isra Mi'raj, Nabi melewati neraka. Di situ Nabi melihat ada kelompok yang makan bangkai. Padahal di sampingnya ada daging yang seger yang lemak. Diperumpamakan sama Allah. Tapi wong tadi tidak makan bangkai yang udah busuk, udah beracun, tidak sehat. Kata Nabi, wahai Jibril, siapa mereka? Kenapa mereka makan bangkai, sedangkan di samping mereka ada daging yang bersih, yang bergizi, yang sehat? Apa jawab malaikat Jibril? Ya Rasulullah, mereka adalah perumpamaan kelompok yang sudah menikah dengan sah, tapi masih mencari wanita lain di luar nikah. Lain kalau kawin lagi bebas kamu sampai 4 asal berani. Asal berani. Itu halal. Jatahnya sampai 4 asal berani. Yang dimaksud di sini jadi yang dimaksud sini adalah yang di luar nikah. Kalau laki-laki kawin lagi poligami itu bukan selingkuh namanya. Ya kan? Bukan selingkuh. Selingkuh itu di luar nikah. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang berzina, berhubungan dengan wanita lain di luar nikah. Sedangkan dia sudah menikah. Dia sudah kawin,
tapi masih berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Hukumannya apa dari syariat? Hukumannya keras. Digali tanah, dikubur dia, sisakan kepala dan setengah badannya, dilempari dengan batu oleh kaum muslimin sekitar sampai dia meninggal. Itu hukumannya di dalam Al-Quran. Hukumannya begitu. Sedangkan yang ini baik laki-laki atau perempuan sama. Baik yang berzina ini laki-laki atau perempuan, selagi dia sudah menikah, maka hukumannya begitu. Digali tanah, dimasukkan dia, sisakan setengah badannya, dilempari batu sampai meninggal. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hukumannya berat? Tadi, yola kawin, lah ada tempat untuk melampiaskan syahwat manusia yang Allah berikan kepada kita, tapi masih juga berzina. Masih juga berzina. Nah, kemudian, adapun yang belum pernah kawin, anak muda yang berbuat zina, itu hukumannya dari syariat dicambuk sebanyak 100 kali. Cambuk. 100 kali. Berzina lagi, cambuk lagi 100 kali. Zina lagi, cambuk lagi 100. Ini wajib. Tentunya kalau hukum Islam diterapkan di satu tempat, wajib. Ketika hukum ini sudah diterapkan, baru dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hukum ini belum diterapkan dan urusan ini sudah sampai ke pemerintah, ke hakim, ke khalifah, maka taubatnya tidak akan diterima sampai hukumnya diterapkan. Begitu. Tapi yang sama syariat, biarlah dia kehausan, jangan dijuk banyu, lebih penting kita wudu. Yang berzina al-muhsan, sedangkan dia sudah menikah. Berarti kalau di depan kita ada orang kehausan, air sedikit, pilihannya ini air kita gunakan untuk wudu atau untuk orang yang kehausan di depan kita. Tapi orang yang kehausan di depan kita ini adalah penzina, dengan syarat dia belum pernah menikah, maka tetap harus dikasih air kepada dirinya. Jangan kita pakai untuk wudu. Kalau di depan kita penzina yang sudah menikah, di situ jangan unjuk banyu ke dia, biarlah kita wudu, dia kehausan. Termasuk hukuman itu dari syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang tidak dikasihkan air walaupun dia kehausan, al-murtad, orang yang murtad. Murtad itu orang yang sudah dalam agama Islam, kemudian na'udzubillah dia keluar dari agama Islam. Itu namanya murtad. Murtad itu artinya kembali. Itu arti murtad. Dari fi'il madhi irtadda, yartaddu, irtidadan. Apa artinya? Kembali. Jadi dia sudah masuk, balik lagi. Dia sudah di dalam, keluar lagi. Dia sudah berada di agama Islam, tiba-tiba keluar dari agama Islam, maka itu namanya murtad. Dan murtad ini ma'asyiral hadirin, hukumnya berat. Kalau dia tidak taubat masuk lagi ke dalam agama, berarti sama seperti orang kafir, kekal abadi di api neraka. Umpama walaupun dia taubat masuk lagi ke agama, itu amal dia sebelum dia murtad itu dihapus semua sama Allah. Zaman lain murtad. Umpama dia sudah haji, habis itu dia murtad, masuk lagi ke agama Islam, berarti wajib haji lagi. Umpama dia murtad, kemudian dia murtad selama 1 tahun, taubat, masuk lagi ke agama Islam, kewajiban yang dia tinggalkan selama dia murtad wajib diqadha. Puasa lewat berapa kali? Ramadan 2 kali, wajib qadha itu. Salat berapa kali lewat? Berapa ribu salat yang dia tinggalkan? Wajib qadha. Wajib dibayar. Zakat, berapa kali zakat yang dia tinggalkan? Wajib dibayar.
Jadi hukum murtad ketika dia kembali masuk ke agama, kewajiban yang dia tinggalkan semasa murtadnya itu wajib diqadha, wajib dibayar. Beda sama orang kafir. Kalau orang kafir tidak. Ya. Orang kafir ketika dia masuk ke agama Islam maka semua dosanya diampuni oleh Allah. Apapun yang sudah dia lakukan dihapus sama Allah mulai lembaran baru. Itu orang kafir. Tapi murtad tidak, berat hukumnya dari Allah karena udah nyicipi, jualan di dalam, betul. Dia sudah mengenal mana yang benar, mana yang salah, tapi tetap kembali ke tempat yang salah, maka hukumnya berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, kewajiban-kewajiban yang sudah dia lakukan sebelum dia murtad itu hangus. Dengan artian dia diwajibkan lagi kayak orang baru masuk Islam lagi. Udah haji sebelum murtad, habis dia murtad masuk Islam lagi, wajib lagi haji. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan semasa murtadnya itu wajib dia qadha, wajib dia bayar. Sholat, berapa kali sholat yang dia tinggalkan, puasa berapa kali Ramadan yang dia tinggalkan, zakat juga begitu, itu wajib dia bayar semua. Walaupun itu di masa murtadnya. Itu hukum berat dari Allah untuk orang yang murtad. Nah, jadi yang murtad ini, biarlah dia kehausan. Jangan kita kasih dia air. Mendingan air tadi kita pakai untuk wudhu daripada untuk orang murtad yang minum. Wal kafirul harbi, yang keempat. Yang keempat adalah kafir al-harbi. Al-harbi artinya orang kafir yang memerangi orang Islam. Orang kafir yang memusuhi Islam. Orang kafir yang dendam. Punya niat busuk, niat baik kepada Islam. Di situ tidak dikasihkan kepadanya air, tapi lebih baik untuk kita wudhu. Berarti kalau kafir yang tidak memusuhi Islam, orang kafir yang bernaung di bawah naungan Islam, bernaung di bawah kepemimpinan Islam, di situ dinamakan kafir dhimmi. Namanya apa? Kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini harus kita berikan air kepadanya dan kita tayammum. Kafir dia, non-muslim, tapi tidak memusuhi Islam, hidup damai dengan orang Islam, tidak licik di belakang kita, maka ketika dia kehausan, kita punya air sedikit, berikan air kepadanya, kita biarlah tayammum, jangan pakai air tersebut. Lembut, luar biasa rahmatnya Islam kepada orang yang baik kepada Islam. Selagi dia tidak memusuhi Islam, dia tidak ada niat busuk kepada Islam, maka berikan air kepadanya, kita ibadah tetap pakai debu, tidak usah pakai baju. Toleransi agama Islam luar biasa. Ini untuk sholat. Untuk sholat, ibadah paling wajib untuk kita menghadap Allah. Tapi karena air ini sedikit dan di depan kita ada orang kafir yang tidak memusuhi Islam, kehausan, tetap kata Allah, tunjuklah dia banyu, cukup kau menghadap aku dengan tayammum pakai debu. Itu contoh dari toleransinya Islam. Kemudian yang kelima, al-kalbul akur, yang keenam al-khinzir. Nah, dua ini adalah binatang. Yang pertama anjing, anjing al-akur, anjing gila, itu al-akur. Anjing yang menyerang manusia, anjing yang tidak bisa dikontrol, itu termasuk binatang yang kalau ada air, jangan berikan kepadanya kalau air tadi untuk kita wudhu. Kemudian yang terakhir adalah binatang babi. Babi itu juga tidak diberikan air kepadanya kalau airnya sedikit, hanya untuk kita wudhu. Selain anjing gila, selain babi, binatang manapun itu harus diberikan air kepadanya kalau dia kehausan. Kita punya air cuman itulah banyu. Dia kehausan, tunjuk air, kita tayammum.
rahmatnya Islam kepada binatang. Ya, jadi Islam juga rahmat kepada binatang. Syariat Nabi besar Muhammad SAW itu juga sayang luar biasa kepada binatang, sehingga selain anjing yang gila dan selain babi, kalau mereka kehausan, kita punya air sedikit hanya untuk wudhu, jangan kita wudhu unjuk banyu tadi ke mereka, kita gunakan debu tayamum untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini 6 kelompok yang kalau ada air sedikit, tidak didahulukan air tadi untuk mereka minum, tapi tetap didahulukan kita untuk berwudu. Nah, jadi kita ulangi lagi, penyebab diperbolehkannya tayamum itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya air, baik tidak ada air betulan, atau ada air, tapi untuk sampai ke air tersebut, kita bisa membahayakan diri kita, seperti tadi, ada binatang buas di dekat air tersebut, maka di situ kita boleh sudah untuk tayamum. Yang kedua, al-maradu, sakit. Tidak ada banyu, banyak banyu. Cuman kita lagi sakit, kita lagi diperban, kita habis tinjau obat. Kata dokter, tidak boleh kena banyu. Dengar omongan dokter, jangan kita pakai air. Kemudian, yang terakhir, ada air, cuman air tadi digunakan untuk orang yang, untuk kelompok-kelompok yang lagi haus, dahulukan orang yang haus, dahulukan binatang yang haus, jangan gunakan air tersebut, lebih baik untuk minum, kita wudhunya ganti dengan tayamum. Kecuali 6 kelompok, jangan kasih kepada mereka air, lebih baik kita tayamum, biarkan mereka kehausan. Siapa 6 kelompok ini? Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, orang yang sudah kawin tapi tetap berzina. Yang ketiga, murtad. Yang keempat, orang kafir yang memusuhi Islam. Yang kelima, anjing gila. Yang keenam, babi. Nah, ini 6 kelompok. Walaupun mereka kehausan, tetap air tadi harus kita gunakan untuk berwudu. Tapi kalau banyunya banyak, ya jangan kita bikin mereka haus, tidak boleh. Ini kalau banyunya dikit. Kalau pilihannya cuma untuk kita wudhu, apa mereka tayamum? Itu. Kalau 6 kelompok tadi, kita wudhu, biarlah mereka kehausan. Selain 6 kelompok tadi, biarlah mereka minum, kita wudhunya pakai debu. Tapi kalau airnya banyak, tidak boleh. Ada anjing ini anjing kilo, dikurung sama dia, tidak tinjau banyu, haram, tidak boleh. Itu menyiksa. Dia tangkap babi, walaupun babi, dia tangkap babi, dia kurung, tidak dia bunuh, dia kurung, tidak tinjau minum, tidak boleh. Kita ada cerita dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ada 2 wanita. Wanita ini dua-duanya pelacur, maaf. Wanita ahli maksiat. Yang satu, yang satu yang pelacur. Tapi dia masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Habis dia berbuat zina, dia mau pulang ke rumah, dia jengok ada anjing kehausan di samping sumur, tidak bisa minum. Akhirnya dia timbang. Sumur itu, dia keluarkan airnya, dia taruh, anjing tadi minum. Kata Allah, aku maafkan semua dosanya gara-gara dia ngasih anjing minum. Ini perempuan berzina, ahli maksiat, tapi dosanya diampuni oleh Allah karena dia membuat anjing tadi tidak kehausan. Sedangkan perempuan satunya, kata Nabi, ada perempuan dari Bani Israel, kata Nabi, dimasukkan oleh Allah ke neraka gara-gara kucing. Apa gara-gara kucing? Kucing tadi dikurung sama dia, kata Nabi, tidak diinjuk makan, tidak diinjuk minum. Seharusnya, kata Nabi, kalau dia tidak mau memberinya makan, dilepaskan kucing, biar jadi makan dewek. Makanya yang punya ingon binatang ya hati. Yang ingon sapi di rumah, kambing, ayam, perhatikan. Kalau kita kurung mereka, berarti kita harus tanggung jawab makan minum mereka. Itu aturannya dari Nabi. Tapi kalau kita lepaskan mereka, ayam kita lepaskan, kucing kita lepaskan, itu bukan tanggung jawab kita.
Itu aturannya dari syariat. Bukan tanggung jawab kita. Tapi kalau kita kurung sehingga mereka tidak bisa mencari sendiri makanan, minuman, di situ tanggung jawab kita untuk memberi mereka makanan dan minuman. Jangan dianggap sepele karena kata Nabi ada perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Kucing dia cinta dia dengan kucing, diingat dia kucing, kurungnya tapi jangan minum dan makan sampai mati, masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi maksud tidak memberi air kepada 6 kelompok ini ketika airnya sedikit. Pilihannya cuma dua, kita wudhu apa dia minum. Nah, di sini tetap kita wudhu, jangan berikan air itu untuk mereka minum. Tapi selain 6 tadi, wajib kita memberikan air kita kepada mereka, biarlah kita gantinya dengan tayamum. Insyaallah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan, kita buka di akhir majelis kita ini. Selesai bab penyebab tayamum. Belum selesai bab tayamum. Bab berikutnya nanti syarat-syarat tayamum. Insyaallah kita akan bahas, kita kaji di pertemuan yang mendatang. Kita beralih ke kitab berikutnya, yaitu kitab pembahasan tentang tasawuf karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulum masyayikhina wa bi ulumi sayyidis salihin fid dharain amin ila qala rahimahullah la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haqqi ma yajidu ahlu syahwat fi syahwatihim minal ladzati wal halawah. Seperti biasa kitab kita yang kedua yaitu kitab Al-Hikam. Bukan karya Ibn Athaillah, tapi Hikam ini tipis kitabnya karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa Hikam itu? Hikam itu kalimat yang isinya nasihat tapi pendek-pendek, putus-putus, itu hikam. Apa hikam beliau malam ini? Kata beliau, seseorang hamba tidak akan sampai ke hakikat iman, hakikat dekat dengan Allah sampai dia merasakan ketika dia beribadah, dia merasakan kenikmatan, kelezatan yang dirasakan ahli maksiat ketika mereka bermaksiat. Tidur lemah tidur. Tidur itulah lemah. Nikmat dari Allah. Tapi kalau tidurnya kebablasan, tinggal ke sholat, bukan nikmat, musibah, azab dari Allah. Tidur itu enak. Kita tidak akan sampai ke hakikat iman, tidak akan sampai kita ke derajat orang yang dekat dengan Allah sampai kita merasakan nikmatnya bangun untuk sholat menghadap Allah seperti nikmatnya ketika kita sedang tidur. Itu. Walaupun ulama khilaf, tidur itu lemah. Kapan kamu ngasih tidur itu lemah? Pas kapannya? Pas lagi tidur. Nah, ngasuh pas lagi tidur. Pas bangunnya udah selesai tidur. Apa pas tak tidur? Belum tidur itu. Ulama gila. Ada yang ngomong pas lagi ngantuk, Ustaz, kata ulama. Pas lagi ngantuk berat tak tidur. Nah, itu kita ngasuh nikmatnya tidur. Gila ulama. Tapi tidur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Biar yakin kita nikmat, banyak sekarang wong yang kena penyakit tidak bisa tidur. Ada kan? Sampai minum obat dulu nak tidur. Bahkan kita kenal ada satu orang yang kena penyakit, beliau orang soleh, wali, orang alim. Itu tidak bisa tidur kecuali jalan di mobil. Jadi dia kalau nak tidur, beliau sudah meninggal. Beliau kalau mau tidur itu nyuruh anaknya ngajak di jalan-jalan, masuk tol dulu di mobil baru tidur. Jadi yang kalau kamu ngerasa nyampe bantal langsung tidur, wah itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Nah, cuman ketika kita bangun beribadah, kita belum merasakan
bangunnya kita untuk ibadah seperti nikmatnya kita tidur, berarti kita belum sempurna. Dan itu pasti kita rasakan. Tidak mungkin orang yang baru mujahadah, orang yang baru mau ingin bangun tiap malam, orang yang baru mau memulai qiyamul lail, orang yang baru mau memulai dekat dengan Allah, bangun malam langsung nikmat. Tak mungkin, bohong itu. Kalau kamu merasa nikmat, itu masih hawa nafsu. Itu masih hawa nafsu. Coba istiqomahkan. Kalau baru mulai sehari, 2 hari, 3 hari nikmatnya Ustaz, ya itu masih bawaan nafsu. Cobalah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Tahan dah. Kalau bertahan, alhamdulillah, itu betul nikmat dari Allah. Tapi kalau tidak bertahan, wajar. Kayak sebagian ulama mengatakan kabatul lailah isyrina sana. Sebagian ulama mengatakan aku mujahadah, rasakan pahitnya bangun malam itu selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu aku maksa untuk bangun malam. Selama 20 tahun itu aku pahit untuk meninggalkan tempat tidur, untuk berada di mihrab, di atas sejadah, beribadah kepada Allah, pahit 20 tahun. Setelah 20 tahun, baru aku merasakan nikmatnya bangun di malam hari. Nah, itu yang udah dekat dengan Allah. Jadi setiap ibadah, setiap wasilah, perantara agar kita dekat dengan Allah, amalan apapun itu, ketika kita melakukannya, belum senikmat ketika kita meninggalkannya, berarti kita masih jauh dari Allah. Bersedekah misalnya, lemak mana sedekah atau tidak sedekah? Lemak tidak sedekah, duitnya buat aku dewek. Ketika orang bersedekah, dia merasa nikmat seperti orang yang diberi sedekah tersebut, itu udah luar biasa. Makanya diriwayatkan Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu dari Siti Fatimah, putri Nabi besar Muhammad SAW, itu diriwayatkan beliau ini orangnya sangat dermawan. Sehingga apa? Sehingga ketika datang orang yang minta ke beliau, itu lebih senanglah beliau daripada uang yang dijual duit tadi. Beliau ngejup. Senanglah dia yang ngejup daripada yang dapat duit tadi. Luar biasa dah itu. Luar biasa. Jadi saking dermawannya beliau, tentunya untuk Allah, beliau merasakan kenikmatan ketika memberi itu lebih daripada orang yang merasakan nikmatan ketika diberi. Nah, itu orang yang udah sampai, udah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita baca Quran sama nyimak HP, nah ketika kadang-kadang apa mau di HP itu, status desa di jiwa status buang-buang waktu, grup singkok jinga habis waktu. Baca Quran pedes mata langsung. Baca Quran kacamata misalnya. Nengok HP melek matanya. Dan perhatikan, kalau kita malam hari nggak kuat begadang, jangan megang Quran. Megang Quran 5 menit, nah awam terus. Mulut awam terus, nggak tidur. Coba main game, coba main HP, sampai langsung subuh, ngantuk-ngantuk. Nah itu menunjukkan kita masih jauh. Hijab kita masih tebal. Jangan ngaku dulu jadi wali itu kaget sejauh. Jangan ngaku jadi wali. Sekarang ini cepatnya jadi wali. Percaya mau psikotesis jadi wali. Itu wali kampret namanya. Atik wali itu. Besar syarat untuk jadi wali. Ini tetapi ada. Ketika orang merasakan nikmatnya baca Al-Quran, sampai dia lupa dengan dunianya, dia lupa dengan keluarganya, dia lupa dengan istirahatnya, itu baru wali. Lupa kalau kan baca Quran lupa. Udah sholat lupa. Yang diriwayatkan Al-Imam Ali Zainal Abidin tadi. Dia itu kalau udah sholat lupa kalau kan.
Sampai-sampai pernah rumahnya kebakaran, beliau lagi sholat, tidak sadar. Bayangkan, itu baru wali. Sampai mau dibuat teriak, ya cucu Rasulullah, wahai cucu Rasulullah, kebakaran rumah itu. Beliau tetap sholat sampai selesai, baru terkejut beliau, rumahnya kebakaran. Apa kata beliau? Aku lupa dengan api dunia kalau aku melihat api neraka. Jadi saking khusyuknya ketika sholat, lupa dengan dunia. Itu orang yang dekat dengan Allah. Ada sebagian aulia lagi, para wali, itu anak-anaknya, budak-budak kecil di rumahnya, itu berani ribut kalau dia lagi sholat. Kenapa? Karena kata mereka, abah kami ini kalau udah sholat, lupa sama yang terjadi di rumah. Jadi kami nak teriak-teriak, kami nak jerit-jerit, itu abah kami tak terganggu, lagi sholat. Bayangkan. Jadi ketika Allahu Akbar, udah hilang semua. Rasa yang dia rasakan, panca inderanya itu hilang untuk dunia. Langsung nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabi'in yang pertama Urwah bin Zubair, itu beliau kena penyakit. Jadi mau tidak mau kakinya harus dipotong. Kata beliau, dulu kata obat bius. Kata beliau, tunggu, aku punya bius dewek, aku sholat. Ketika aku sholat, di posisi yang bisa untuk kakiku dipotong, potonglah, kata beliau. Di posisi tasyahud, kaki beliau ada yang dipotong tadi, dipotong. Beliau sholat, tidak bergerak sedikit pun. Darah tadi banyak keluar. Dokter masih terbalik. Ketika beliau salam, Assalamualaikum, salam, tengok darah baru pingsan. Pingsannya kapan? Setelah salam. Ketika kesadarannya kembali ke tubuhnya, baru pingsan. Pas sholat tadi hilang sadar. Kenapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu baru wali. Jangan gampang-gampang jadi kamu ngomong itu wali, itu wali, itu wali. Bukan gelar yang bisa dijual. Bukan ijazah yang bisa dijual belikan. Bukan kayak dokter, itu kalau dokter profesor itu bisa dibeli kalau itu duit. Wali bukan. Ini gelar untuk kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Masing-masing itu. Jangan masing-masing, tidak boleh. Kita pun tidak boleh. Siapapun tidak boleh mengatakan dengan yakin ini wali, tidak boleh. Karena ulama mengatakan tidak tahu wali kecuali wali. Kecuali kalau wali murid, itu baru boleh. Jadi begitu. Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah, di malam hari ini beliau memberi kita nasihat yang luar biasa, bahwasanya kata beliau tidak sampai ke derajat tinggi dalam iman dekat dengan Allah kecuali orang yang merasakan nikmatnya ibadah seperti orang yang maksiat merasakan nikmatnya maksiat. Tapi jangan takut, ini butuh tahapan. Tentunya butuh bertahap. Kita sholat bangun malam susah, dah apa-apa terus. Tinggal sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, lanjut lagi. Jangan putus asa. Terus pokoknya kita istiqomah dalam taat kepada Allah, insya Allah nanti kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam hikam beliau, kitab lahir, beliau mengatakan, jangan kalian tinggalkan zikir, jangan kalian tinggalkan ibadah dengan alasan aku tidak bisa khusyuk, aku tidak bisa musyahadah, aku tidak bisa hudur. Tak boleh. Buat apa aku sholat belum bisa khusyuk? Salah itu. Kebalikan malahan. Bagaimana kamu bisa dekat dengan Allah kalau kamu meninggalkan sholat? Macam itu. Kaki bela sholat belum bisa khusyuk. Kapan nak khusyuknya? Pas lagi sekarang aku nak khusyuk. Kan tak mungkin. Jadi kata beliau Al-Imam Ibnu Athaillah, la tatruki dzikra li adami hudurika ma Allah fi. Kata beliau, jangan tinggalkan zikir, jangan tinggalkan amal ibadah dengan alasan tidak ada khusyuk ketika beribadah. Malah kebalikan. Kata beliau, nikmat lidah kita berzikir. Nikmat kita masih bisa melaksanakan kewajiban Allah. Nikmat kita masih bisa membaca Al-Quran walaupun pikirannya kemana-mana. Tidak apa-apa, terus. Jadi
Jadi jangan kita putus asa ketika mendengar ini. Wah, jauhnya kami kaget beda terus. Usaha sambil kita mujahadah, sambil kita istiqamah, sambil kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diminta oleh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili di salah satu hizib beliau, di munajat beliau. Beliau mengatakan, "Ya Allah, tolong gantikan untukku nikmat lezat ketika maksiat dengan nikmat dan lezat ketika beribadah kepada-Mu ya Allah." Itu termasuk doa beliau. Minta digantikan sama Allah nikmat lalai, nikmat tidur, nikmat makan, nikmat main HP dengan nikmat baca Al-Quran, nikmat salawat kepada Nabi Muhammad, nikmat hadir majlis taklim daripada hadir dangdutan misalkan. Ini kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambil istiqamah, kita sambil usaha mujahadah, sambil tadarrus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu tidak mustahil bagi Allah. Sebagaimana Allah bisa menjadikan Al-Imam Haddad orang yang dekat dengannya, apakah mustahil Allah menjadikan kita orang yang dekat dengan Allah? Tidak mustahil. Sekejap mata kun fayakun. Allah bisa jadikan kita orang yang dekat dengan Allah. Asal tadi Allah pengen ingat, ada tak kemauan dari kamu itu? Benar apa tidak? Tak parak sama aku. Apa cuma anget-anget kayak ayam maksudnya. Semangat cuma seminggu 2 minggu. Habis itu lupa. Ada. Allah pengen lihat keseriusan. Allah pengen lihat bagaimana kita betul tidak mau dekat dengan Allah ketika kita sudah usaha, walaupun usaha kita masih kurang, di situ akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.